Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya setelah kita libur lebaran Idul Fitri ya. Kita beroperasi kembali dan kita akan membuat lagi ya atau sharing-sharing lagi tentang cara, yaitu kali ini kita mau share ya cara berubah AC mati menjadi kipas angin. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya atau tutorial selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video ini. Oke teman, tanpa lama kita langsung saja mempraktekannya. Oke teman-teman, jadi untuk merubah AC bekas ya yang sudah rusak ya, tidak bisa di remote seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan kembali ya untuk keperluan kipas angin ya teman-teman. Jadi untuk membuat kipas angin dari AC itu ya secara manual ya, itu caranya cukup mudah ya teman-teman. Bisa ikuti cara ini ya. Nah, kita buka terlebih dahulu untuk covernya ya teman-teman. Perhatikan teman-teman. Nah, ini AC dalam kondisi mati ya teman-teman. Nah, pastikan dalam kondisi mati. Nah, kita akan pretelin ya teman-teman. Kita akan ambil bagian kapasitornya ya. Nanti kita akan solder kapasitornya, kita bongkar semuanya teman-teman. Ini AC sudah rusak ya, sudah tidak bisa digunakan seperti ini. Ini juga sudah jumper ya teman-teman. Nah, kita buang saja. Nah, selanjutnya di sini kita buka bagian soket motor fan seperti ini, dan juga soket untuk apa namanya. Nah, ini yang dua kabel yang kita lepas juga ya. Selanjutnya di sini ada soket untuk motor swing, kita lepas juga di sini. Nah, kita lepas semuanya. Selanjutnya ada soket untuk kontrol motor fan ya ini. Nah, jadi ini untuk kontrol fan kita lepas juga. Nah, selanjutnya kita lepas bagian PCB ya. Di sini ada banyak sekali kabel soket-soket ya, kita lepas semuanya. Nah, ini soket untuk power. Nah, kita lepas juga. Nah, perhatikan teman-teman, di bagian power supply ya, ini ada angka ya, perhatikan ada angka 3, berarti yang angka 3 ini adalah kabel power supply ya. Nah, ini yang nomor 4 ini adalah kabel untuk apa ya, soket untuk mengirim setrum ke bagian outdoor ya. Nah, kita lepas semuanya. Nah, ini selanjutnya di sini ada soket. Nah, ini yang kabel warna biru ya teman-teman. Ini adalah soket untuk netral atau running ya. Nah, kita lepas semuanya. Nah, selanjutnya di sini ada soket ya, warna merah ini, soket untuk dinamo ya teman-teman. Kita lepas total seperti ini. Nah, setelah kita lepas semua seperti ini, kita pinggirkan saja seperti ini. Oke teman-teman. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman di bagian PCB ya. Nah, jadi ada dua spare part ya. Ini yang paling sering ya kita ketahui adalah ini untuk kabel relay
kotak ini adalah kotak relay teman-teman. Jadi untuk mengirim setrum ke bagian outdoor. Nah, kita menggunakan relay. Yang satunya ini nanti kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar, ini adalah kapasitor ya teman-teman, atau penggerak motor. Nanti kita akan bongkar, lalu kita gunakan kabel seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Kita tinggal kita isolasi. Nah, seperti ini. Berarti kan teman-teman. Nah, kita akan pasang kembali ya. Nah, jadi yang kita pakai di sini itu hanya perhatikan, hanya kabel power ya. Kemudian yang kedua ya, di sini adalah soket motor fan ya. Yang lain kita bongkar saja ya. Nah, ini kita bongkar soketnya. Nah, untuk soket kontrol kita pinggirkan seperti ini. Kita pinggirkan, yang dipakai hanya dua ya teman-teman. Kabel ini nanti kita yang akan kita pakai ya, kabel power dan soket. Nah, ini kita potong ya teman-teman. Untuk grounding kita potong saja, dan di sini ada dua soket ya, kita potong saja. Nah, kita potong seperti ini. Nah, nah perhatikan teman-teman. Nah, di sini kan ada soket nih, soket, terus di sebelahnya ada kapasitor yang sudah kita lepas ya. Jadi untuk mengetahui power ya, itu cukup mudah ya teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, ini soket kaki kapasitor ini menghubungkan ke kabel warna merah ya. Perhatikan. Dan soket kapasitor satunya, kaki satunya itu menghubungkan ke kabel warna putih ya. Berarti sudah jelas ya, untuk powernya itu berada di kabel warna hitam. Perhatikan teman-teman. Nah, soket atau kabel warna hitam kita lepas, kita potong ya. Nah, perhatikan. Kemudian ya, kabel warna hitam atau kabel power ya, kita sambungkan ke kabel warna coklat ya teman-teman, atau kabel power supply ya. Nah, ini kita sambungkan. Nah, untuk memperkuat sambungan kabel serabut ya, kita bagi dua seperti ini. Nah, kemudian kita sambung seperti ini ya teman. Kita sambung. Nah, seperti ini. Nah,
kita kencangkan dengan menggunakan tang kombinasi ya. Lalu kita isolasi ya teman-teman. Perhatikan teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, perhatikan. Ini posisi soket terpasang ya. Nah, soket asli ya. Untuk mengetahui ya starting atau running ya. Perhatikan kaki soketnya teman-teman. Jika salah satu soket ya antara putih dan merah ini ya terhubung ke hanya satu kaki ya teman-teman. Perhatikan. Nah, ini soket ini ya terhubung ke satu kaki. Perhatikan. Ini satu kaki ini ya terhubung ke kabel warna putih, berarti warna putih itu adalah kabel starting. Nah, yang kedua, nah ada satu kaki ya terhubung ke bagian ini ya, soket running atau netral, berarti kabel warna merah ini adalah kabel running ya. Nah, perhatikan, kita cari satu jalur ya yang menghubungkan hanya di kaki satu saja ya. Berarti kita potong ya kabel warna putih. Nah, perhatikan, kita potong kabel warna putih. Nah, perhatikan, kita gabungkan ke salah satu kapasitor ya. Kaki kapasitor kita gunakan yang warna hitam ya. Nah, seperti ini. Kita kencangkan teman-teman. Nah, kita rapikan, potong, kita isolasi ya teman-teman. Nah, ini warna putih adalah kabel starting. Nah, jadi nanti putarannya itu sesuai ya teman-teman. Putarannya itu menghembuskan angin ke bagian depan ya. Nah, dan soket kabel merah ini ya kita potong. Ini adalah soket kabel running ya teman-teman. Nah, kabel running kita gabung ke kaki satunya ya teman-teman, atau kabel satunya. Nah, kemudian ya kabel sub atau kabel running ya atau netral ini ya kita kupas, kita gabungkan ke kabel running ya, running motor fan ini kita gabung ke ya ke netral ya teman-teman. Kabel netral kita gabung seperti ini. Perhatikan teman-teman, jika ya kabel running ini ya dilepas kemudian dipindah ke kabel sebelahnya, itu nanti kipasnya itu menyala tapi terbalik ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, terbalik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu jika terjadi kesalahan atau salah putar seperti itu ya, teman-teman tinggal balik saja ya. Teman-teman tinggal cabut kabel running dan dipindahkan ke kaki sebelahnya ya teman-teman. Nah, kita isolasi biar aman ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal amankan ya, kita masukkan di ini teman-teman. Kita rapikan kabel-kabelnya juga agar rapi ya teman-teman. Nah, kita akan tes teman-teman. Kita tes teman-teman. Kita gunakan colokan ya teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman, kita tes apakah menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita cabut
Perhatikan teman-teman, kita tes lagi. Nah, perhatikan. Ini sangat kencang ya teman-teman. Nah, teman-teman, sukses ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, jika ingin menjadi teknisi AC, jangan bingung ya teman-teman. Tinggal tonton saja video-video di channel kami. Oke. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Silahkan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di mana dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.